Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lutfi Wirananda Silvana 1804411000051. Yang kedua ada Naufal Insan Kamil NIM 1804411000133. Dan yang ketiga ada saya sendiri Royan NIM 1804411000141. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan 6 dimensi Smart City menurut Kominfo. 6 dimensi Smart City menurut Kominfo. Menkominfo mengungkapkan terdapat 6 pilar utama yang menjadi dasar pelaksanaan program pengembangan kota cerdas, yaitu yang pertama ada Smart Governance atau pemerintahan digital yang cerdas. Yang kedua ada Smart Infrastructure. Yang ketiga ada Smart Economy. Yang keempat ada Smart Living. Yang kelima ada Smart People. Dan yang keenam ada Smart Environment. Di sini saya akan menjelaskan dua dimensi Smart City. Yang pertama yaitu Smart Governance dan Smart Branding. Smart Governance atau Smart Government atau tata kelola pemerintahan yang cerdas adalah salah satu bagian dari terwujudnya Smart City. Pemerintahan yang cerdas adalah pemerintahan yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi. Berikut adalah contoh penerapan Smart Governance yang saya ambil dari Kota Medan, yaitu ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ada ADEV Plan, ada Command Center, ada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariatan Daerah Kota Medan, ada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kota Medan, ada Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSI, ada Sibisa, ada Rekomendasi Media Online, Pejabat Pengelola Informasi, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, Sinobu Metrologi, Dinas Perdagangan Kota Medan, dan juga Sistem Informasi Manajemen Perkantoran Terpadu dan Media Dewan. Informasi ini saya dapat dari web Smart City Kota Medan. Selanjutnya ada Smart Branding. Smart Branding mengungkapkan hal yang paling penting tentang pengalaman tertentu pada konsumen, pergerakan politik, kebijakan, konsep, dengan cara melihat konteks dalam kebiasaan. Jadi Smart Branding ini intinya bagaimana kota tersebut membrand kotanya agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Di sini ada dua contoh penerapan Smart Branding di Kota Medan, yaitu Dinas Pariwisata Kota Medan yang menjelaskan apa saja pariwisata yang ada di Kota Medan, dan Si Cantik Cloud yang berfungsi sebagai aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik yang dibangun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk dapat digunakan dan dikembangkan oleh instansi pemerintahan daerah seluruh Indonesia secara gratis. Terima kasih. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Naufal Insan Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Insan Kamil, yaitu dengan kelompok Lutfi Wirananda dan Royan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Smart Economy. Smart Economy merupakan tata kelola perekonomian yang pintar, guna mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era disrupsi yang menuntut tingkat adaptasi yang sangat cepat. Era disrupsi ekonomi merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara dunia nyata ke dunia maya. Sasaran smart economy untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era disrupsi. Contoh smart economy di sini saya mengambil contoh pada Kota Medan, yaitu hadirnya rumah UMKM yang mencakup banyak wirausaha kecil hingga menengah. Dalam pemasaran produk lokal tersebut dilakukan secara online melalui marketplace yang sebelumnya dilakukan secara nyata. Sehingga pemasaran produk pada Kota Medan mencakup lebih luas dibandingkan dengan sebelumnya dilakukan secara dunia nyata. Smart Society.
Smart Society merupakan dimensi pembangunan tata kelola ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis, baik antar individu dengan kelompok, ataupun antara kelompok dengan kelompok. Interaksi masyarakat diharapkan terjalin intensif sehingga membentuk sebuah tatanan yang produktif secara positif dengan digital literasi yang baik. Contoh smart society di sini sama dengan slide sebelumnya itu pada Kota Medan, yaitu kartu pencari kerja atau disebut dengan kartu AK1, merupakan kartu tanda pencari kerja yang sering disebut dengan kartu kuning. Kartu kuning ini dikeluarkan oleh lembaga pemerintah guna untuk pendataan pencari kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS dari Smart City. Saya bersama 3 teman saya, yaitu saya sendiri Lutfi Wirananda, teman saya Naufal Insan Kamil, dan Royan. Saya akan menjelaskan Smart Environment. Yaitu Smart Environment merupakan wujud pengelolaan lingkungan yang pintar dengan memperhatikan lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasar untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya. Contoh smart environment, di sini saya akan mengambil contoh smart environment pada Kota Medan, yaitu smart environment yang sudah terintegrasi pada Kota Medan itu adalah hadirnya WiFi gratis yang membuat masyarakat bisa menggunakan dan mendapatkan informasi publik secara gratis. Selain itu juga pariwisata dalam Kota Medan adalah Danau Toba yang bisa membuat masyarakat Kota Medan maupun luar Kota Medan bisa merasakan kenyamanan dan pemandangan yang indah. Selanjutnya saya akan menjelaskan smart living. Smart living adalah sebuah konsep yang mengintegrasikan aneka peralatan atau kebutuhan sehari-hari, mulai dari tempat tinggal hingga tempat kerja dengan menggunakan teknologi. Contoh smart living pada Kota Medan adalah sudah terintegrasinya di Kota Medan itu smart card yang bisa digunakan untuk parkir, tol, dan sebagai tiket untuk penggunaan semua jasa transportasi dalam kota. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.